Kurban secara harfiah memiliki arti hewan sembelihan. Ibadah kurban adalah ibadah menyembelih hewan ternak yang merupakan salah satu bagian dari syiar Islam yang disyariatkan dalam Al-Quran. Selain jenis hewannya, pelaksanaan ibadah kurban juga hanya terjadi pada hari tertentu. Ibadah kurban dalam Islam dilaksanakan sesuai pada waktu yang sudah ditentukan, seperti pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum kurban dalam Al-Quran dan hadis. Allah berfirman, "Fasholli lirabbika wanhar." Artinya, maka laksanakanlah sholatmu karena Tuhanmu dan berkurbanlah sesuai sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jalasa falam yudahi fala yaqrabanna musallan." Artinya, barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Pada dasarnya, ibadah menyembelih hewan kurban ini merupakan hal yang sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Lalu disebutkan pula dalam Al-Quran, Allah memberi wahyu melalui mimpinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mempersembahkan kepada Ismail alaihissalam putra kesayangannya. Tentu saja hal ini menjadi sebuah ujian yang berat bagi Nabi Ibrahim, putra yang diharap-harapkan dan idambakannya puluhan tahun, yang seharusnya putra tersebut menjadi ahli pewaris dari keturunannya, namun harus disembelih oleh Nabi untuk dijadikan kurban yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dibayangkan betapa bimbangnya hati Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Akan tetapi Nabi Ibrahim tetap bersangka baik dan yakin atas keberadaan Allah, bahwa semua ini adalah perintah yang didatangkan dari Allah. Hingga akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan wahyu melalui mimpinya kepada Nabi Ismail. Hal ini dikisahkan di dalam Al-Quran. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Quran As-Saffat ayat 102. Dengan keteguhan hati Nabi Ismail alaihissalam kemudian menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang bersabar." Quran As-Saffat ayat 102. Terbuktilah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika hendak ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam menggunakan parang yang sangat tajam. Tiba-tiba saja parang tersebut menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, kami berseru dan memanggilnya, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah meyakini mimpi kamu itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar merupakan ujian yang nyata. Dan kami tebus putra itu dengan seekor kambing, sembelihan yang besar, dan kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim." Quran Surat As-Saffat ayat 103-109. Kapan waktu pelaksanaan kurban? Sebelum melaksanakan kurban, baiknya kita mengetahui kapan waktu yang afdol untuk berkurban agar kurban yang kita persembahkan menjadi sah sesuai syariat. Jangan sampai kita berkurban di waktu yang lebih awal atau malah terlambat. Perayaan Hari Raya Idul Adha serta penyembelihan hewan kurban memiliki waktu 4 hari, yaitu pada Hari Raya Idul Adha tanggal 10 dan Hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Kendari demikian, beberapa ulama sempat memperdebatkan tentang awal waktu dan batas penyembelihan hewan kurban.
serta kemakruhan menyembelih hewan kurban pada malam hari. Lalu apa saja syarat-syarat hewan kurban? Sebelum memilih hewan ternak, apa yang ingin kita beli, ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu syarat-syarat hewan kurban yang perlu kita perhatikan seperti berikut ini. Hewan kurban tersebut berupa jenis binatang ternak yaitu unta, sapi, dan kambing, baik domba atau kambing biasa. Lalu yang kedua, telah sampai usia yang dituntut syariat berupa jaza'ah berusia setengah tahun dari domba dan sania berusia setahun penuh dari yang lainnya. Lalu asani dari unta adalah yang telah sempurna berusia 5-6 tahun. Lalu sapi ada yang telah sempurna berusia 2 tahun. Lalu kambing adalah yang telah sempurna berusia 1-2 tahun. Lalu dari domba adalah yang telah sempurna berusia 6 bulan. Lalu bebas dari aib atau cacat yang mencegah keabsahannya, yaitu apa yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat binatang yang tidak boleh dijadikan kurban jika dirinci dengan pemahaman para ulama, mazhab atau hadis-hadis yang menerangkan jenis cacat hewan kurban, maka dapat disimpulkan ada 18 jenis sifat binatang yang tak boleh dijadikan kurban, yaitu ada buta total pada kedua matanya, lalu ada buta sebelah, lalu lidahnya terputus, lalu putusnya sebagian lidah juga, terpotongnya pada bagian hidung, lalu putus telinga meskipun salah satu, termasuk juga cacat telinga bawaan, lalu terpotong sebagian telinga, lalu tidak mampu berjalan seperti berjalannya dari tempat awal menuju tempat penyembelihan. Selanjutnya tidak memiliki kaki tangan, kaki depan, dan kaki belakang keseluruhan atau sebagian, baik cacat kemudian maupun cacat bawaan. Hewan kurban betina yang terputus ujung susunya atau kering karena tidak bisa memproduksi susu. Lalu ada hewan yang terputus ekornya kecuali bawaan semenjak dari lahir. Lalu sebagian besar ekornya terputus. Lalu hewan yang tidak memiliki atau patah pada ujung bawah atau paling belakang dari tulang punggung. Lalu ada sebagian besar dari zonapnya tidak ada. Lalu ada hewan yang tampak jelas sakitnya. Lalu hewan yang sakit parah pada bagian dalam tulangnya atau sumsum sehingga dapat ditandai dengan tidak mampu berjalan atau tanda-tanda kondisi lemah lainnya. Lalu ada hewan yang pernah diobati karena sakit lalu tidak lagi mampu memproduksi air susu. Lalu hewan yang memakan kotoran akibat lama terkurung. Lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Dalam pemilihan jenis kelamin, hewan kurban sekarang belum ada spesifikasi atau pendapat ulama tentang pemilihan jenis kelamin. Selain ketentuan di atas, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam hewan kurban. Hewan kurban tersebut merupakan milik orang yang berkurban atau diperbolehkan baginya untuk berkurban dengannya. Oleh karena itu, tidak sah berkurban dengan hewan hasil merampok dan mencuri atau hewan tersebut milik dua orang yang berserikat kecuali dengan izin temannya serikat tersebut. Tidak ada hubungan dengan hak orang lain. Maksud dari hak tersebut adalah tidak sah berkurban dengan hewan gadai atau hewan warisan sebelum warisannya dibagi. Penyembelihan kurban juga harus terjadi pada waktu yang telah ditentukan syariat. Lebih utama mana sedekah atau kurban, yaitu lebih utama kurban. Kenapa? Karena kurban adalah ibadah khusus yang diperintahkan di waktu yang khusus juga, sementara sedekah adalah ibadah umum yang tidak berpatok dengan waktu. Bila sebuah ibadah
sudah ditentukan di waktu tertentu, maka ia merupakan ibadah yang paling utama di waktunya, bukan ibadah umum. Jadi bebas melakukan ibadah sedekah di waktu kapan juga. Niat sebelum berkurban. Sebelum kita melaksanakan ibadah, tentu kita perlu melafalkan niat terlebih dahulu. Berikut adalah niatnya, yaitu bacaan niat sebelum berkurban yaitu Allahumma hazihi minka wa ilaika fataqabbal minni ya karim. Artinya, ya Tuhanku, hewan ini adalah nikmat darimu dan dengan ini aku bertakarrub kepadamu, karenanya Tuhan yang maha pemurah, terimalah takarrubku. Pada dasarnya, niat yang disarankan merupakan niat yang dilafalkan dalam hati, karena niat tempatnya di hati bukan di lisan. Bahkan beberapa ulama juga berpendapat cukup dengan melafalkan saya berniat untuk berkurban untuk saya karena Allah Ta'ala dengan bahasa sendiri juga sudah terbilang cukup.